Aku Tirza. Aku Audrey. Aku Helena. Kembali lagi sama kita di Koridor Ide. Dor. Asik. Aku tuh kayak banget ya. Dor. Harus semangat. Oh ya harus semangat. Benar. Ya, walaupun aku ngantuk sih ya. Jadi perjalanan ke sini sama gini. Waduh, gitu. Ya kan udah siang ini, jam ini tidur udah jam- siang ini. Jam-jamnya awal tidur. Tidur, benar. Anget-anget lagi dingin ini. Tapi kan luar anget. Wah, Waduh, ya. Benar sih. Gimana sih? Salah. Oke. Langsung aja nggak sih? Ya, langsung daripada panjang ya. Iya, daripada panjang. Kita ini masih suasana liburan ya. Iya dong. Tapi habis ini kan masuk. Iya sih. Tapi menurut kalian liburannya ini durasinya cukup atau enggak sih? Enggak. Cukup banget sih. Kalau aku cukup sih. Cukup ya. Waduh, Cewek nggak cukup kayak. Nggak cukup. Gimana, Ce? Soalnya sama liburan ini nggak ngapa-ngapain juga. Sebenarnya nggak ngapa-ngapain juga sih. Cuman kayak ya rasanya kurang aja gitu. Mau berapa bulan, Ce? Ini, Ce? Liburnya? Liburnya mau berapa bulan? Kalau bisa samanya. Waduh, terus ngapain selama liburan tuh kira-kira? Guling-guling aja di kasur. Cukup random ya. Cukup random. Tapi kayak perbedaannya introvert sama extrovert gitu. Iya. Kalau nggak aku cukup karena Nggak bisa ketemu siapa-siapa. aduh Sama sih. sedih. Kalau aku kayaknya lebih ke intro ya. Iya. Soalnya aku lebih suka sendirian. Tempat duduknya pas sih. Iya, betul itu. Oke, jadi kan kita habis tahun baru ya. Mm-mm. Tahun baru. Kita pernah dengar namanya New Year New Me. Mm-mm. Ya walaupun aku nggak ngikutin ya, soalnya kayak nggak masuk akal aja New Year New Me buat aku. Iya. Tapi kita pasti udah ngelakuin hal-hal yang apa ya? Kayak bisa bikin diri kita sendiri tuh kayak lebih better dari sebelumnya. Terus kalian udah nggak sih udah kayak ngelakuin hal-hal yang mungkin selama ini kayak kayaknya ini bikin aku lebih baik lagi deh. I think kayak sekarang aku lebih bisa menerima diriku, bisa lebih improve lagi kayak gitu. Kalau Cici sendiri gimana? Kalau dari aku sih, mungkin kayak karena aku kan juga anaknya malesan ya. Semua. Ketahuan ini pada nggak pernah kerjain tugas kerjain. Oh kerjain ya. Ya karena aku pribadi yang males kan ya. Tapi sama liburan ini tuh kayak aku mungkin karena ya efek gabut juga ya. Jadi kayak aku baca novel karena kan aku juga anak sastra Inggris kan gitu. Ih, sama. Hai anak sastra Inggris. Shout out gitu kan. Terus habis itu ya kayak nyempatin diri karena aku juga senang main game kan. Aku ya main game gitu. Dan itu sedikit mengimprove diriku sendiri karena juga ya game yang kumainin kan juga bahasa Inggris kan kadang. Itu Kalau aku sih liburan ini berusaha produktif sih. Kan juga kayak gabut, akhirnya kayak bingung ngapain ya. Terus kayak aku ngelakuin hobiku yang suka masak. Jadi aku kayak ya buka-buka open PO gitu. Udah mulai merintis ya kan. Kita sebagai anak muda harus gitu. Harus. Biar produktif liburannya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ngelakuin hal yang kita suka, aku jadi keinget sama istilah self love. Kamu pasti pernah ya? Pasti dong. Tirza. Oke. Self love. Self love. Self love banget sih Tirza. Iya. Aduh. Iya dong, self love tuh. Kalau nggak self love kan nggak bisa bersyukur kan lamanya. Bener sih. Aja. Asik. Tirza 2023. Nah, kan ini udah dari aku kan self love-nya. Nah, dan kalau dari CC ini sendiri, self love itu menurut kalian apa sih? Mungkin dari sini dulu. Kalau menurut aku self love itu jadi kita kayak gimana cara kita menghargai diri sendiri, terus kayak mencintai diri sendiri kan. Soalnya kenapa? Kalau kita maunya dicintai orang lain kan juga nggak bisa terus kan kita nggak tahu orang itu mencintai kita karena apa. Jadi sebelum kita mau dicintai orang lain kita harus mencintai diri sendiri. Asik. Boleh. Kalau Cik Audrey sendiri? Ya kalau dari aku sih sebenarnya mirip aja sama Helena tadi ya, cuman kayak lebih ke ih kok gitu. Ya pokoknya cara kita untuk kayak menjadi diri yang lebih baik lagi ya, dengan cara yang mencintai diri sendiri gitu. Dan melakukan aktivitas yang biasanya kita lakukan gitu kan, itu juga termasuk self love kan gitu. Benar. Tapi kalau menurut aku ya self love itu emang penting sih. Apalagi kayak kalau misalnya di zaman-zaman sekarang ya, di kita yang beranjak dewasa. Asik kayak self love itu kayak lagu ya. Iya kayak lagunya Nadine. Jangan sedih. Jadi menurut kalian self love sendiri itu penting gak sih?
Penting sih menurutku. Masih mikir. Iya, sebenarnya tuh penting, tapi di satu sisi juga tidak terlalu juga gitu, tapi tergantung sama kayak apa yang kita rasakan gitu. Tadi kan kita udah dengar ya apa namanya hobinya Ceh Helena gimana. Tadi kalau Cece sendiri itu hobinya apa sih, aku lupa. Baca novel. Oh iya, baca novel. novel. Tapi ada nggak sih kayak hal-hal lain yang kayak menurut Cece itu kayak aku ngelakuin ini kayak dalam apa ya, kayak bentuk self love juga gitu. Selain baca novel ada nggak sih? Jujur ya, kalau misalnya kayak gitu, selain itu tuh aku senang jalan sendiri. Jadi kayak ke mall, oh iya kan? Makanya kita nggak bisa Jadi kadang tuh gak tahu ya, mungkin bagi beberapa introvert mengatakan kalau misalnya bukan, bagi kata-kata orang extrovert tuh kayak jalan sendiri tuh gak asik, nggak ada temennya, ya nggak bisa diajak ngobrol. Padahal sebenarnya tuh kayak kalau misalkan kamu jalan gitu kan sendiri, itu tuh kan kamu anggapannya ya bisa ngalur hidup kemana-mana gitu kan. Kadang kalau misalnya kita melakukan hal yang apa ya, yang biasanya kita lakukan sama orang lain, ke sendiri tuh beda. Gitu. Rasa feel-nya itu pasti beda. Kalau aku sama ya, aku lebih suka jalan-jalan tuh sendiri daripada jalan-jalan sama teman. Bukan berarti aku nggak suka jalan-jalan sama teman, tapi kayak ngabisin waktu sendiri jalan-jalan muter-muter mall itu beda sama muter-muter sama temen. Kayak misal dari simpelnya aja deh, misal aku mau makan di sini, habis makan aku mau ke apa ya, ke satu toko baju gitu. Kalau sama teman-teman kan nggak free ya, kayak ada sungkan gitu, takutnya mereka kecapean atau gimana. Tapi kalau jalan sendiri tuh kayak aku tahu aku mau apa, aku langsung lakuin. Terus mungkin tadi Cece juga sempat bilang, bagi beberapa orang ada yang bilang kalau jalan-jalan sama teman tuh nggak asik, nggak bisa ngobrol gitu. Kalau aku sendiri justru jalan-jalan sendiri, terus duduk misal ngafe sendiri gitu ya, minum-minum sendiri gitu, aku bisa ngomong sama diriku sendiri. Karena kadang kita itu kayak terlalu fokus bersosialisasi, ngomong sama orang lain, tapi kita apa ya, kayak nggak ada waktu buat fokus ke diri sendiri. Iya benar, refleksi lah. Iya, nggak bisa kayak ngajak ngomong diri sendiri. Jadi kayak terlalu fokus, oh aku mau ngomong sama ini, mau ngomong sama yang lain. Kita nggak ada waktu buat kayak bercermin gitu loh. Aku tuh maunya apa ya? Aku sekarang itu kayak gimana ya, kayak gitu. Itu juga proses menerima diri. Adalah benar. Kalau kita kaum ekstrovert nggak bisa. Pasti dikit-dikit tuh ngajak siapa ya? Ayo jalan. Ayo jalan. Kayak kan kalau ada yang teman ngomong nih kayak misal, Ter itu lucu gak sih kayak gini-gini? Mau makan apa sih, bingung. Kalau sendiri tuh kayak bingung gitu loh. Makan gak ya? Duh nggak usah deh, ntar aja. Apa ya, bingung. Kalau ada temen, ini apa nih? Oh, bener ya, itu aja itu tuh gitu. Terus kayak beli barang nih, lucu gak sih? Bagus gak sih? Bagus gitu. Ada yang kasih saran. Kasih saran. Kalau misalkan kita sendiri kayak bingung sama siapa? Mau kasih saran. bagus gak ya? Cocok gak ya buat kita? Kayak kadang cocok terus begitu dibeli, capek rumah, ya nggak cocok. Kan sayang. Karena kita butuh saran dari orang. Cocok nggak sih sama kita? Gitu. Cuman kalau aku sendiri, aku lebih apa ya, lebih pingin bisa ngambil keputusan sendiri. Karena kan misal kayak beli baju nih, kan aku beli baju buat aku sendiri kan. Jadi kalau aku ngerasa kayak I think it looks beautiful on me, dan I'm gonna buy it gitu loh, kayak nggak perlu approval dari orang lain juga. Kalau misalnya yang lain nggak suka ya udah. Tapi kadang juga sebenarnya di beberapa posisi juga kalau misalnya ada teman tuh pun ya bukannya bermaksud sedikit menyinggung atau apapun, cuman kayak misalnya nih contoh kayak mau beli novel nih, kayak nimbang-nimbang nih pasti gitu kan, terus kayak teman tuh udah beli aja, kayak kesannya ngeracunin gitu. Iya. Dan itu tuh juga bikin apa ya, kayak sedikit mikir juga, jadi stres juga gitu kan. Makanya tapi ya beda-beda juga sih dengan orang-orang mah. Iya, benar. Kadang setiap individu juga beda ya. Nggak semua introvert gini, nggak semua extrovert gini gitu. Ada juga yang namanya ambivert. Iya. di tengah-tengah nih. Terus ada orang nih. Iya. Batas. Nanti dicegiain aja gitu di sini di tengah kita. Jadi jembatan gitu buat kita kan. Jadi dia dua posisi, nggak cuma yang ini kan ekstro banget, ini intro banget. Benar-benar. Harus ada yang mengimbangi. Oke. Nah, kan tadi udah ngomongin tentang hobi, self love. Nah, tentang self love,
udah berterima kasih nggak sih sama diri sendiri gitu, udah kayak mungkin ngelakuin hal ini terus kayak udah sesuai sama impian gitu, udah terima kasih nggak sih? Kalau berterima kasih sih masih sedikit belum ya mungkin, karena kayak ya pasti masih banyak juga yang kita belum dapetin, karena kan juga dimana kita masih usia segini lah, pasti belum semuanya tercapai, jadi kayak masih ada berusaha mengimprove diri juga. Cuman berterima kasihnya mungkin dengan cara kayak self love-nya dengan yang ngelakuin hobi atau mungkin ngerawat diri kan. Soalnya kan self love tuh bisa juga self care, terus itu apa kayak apa sih istirahat, resting gitu kan. Benar-benar sama kok, aku juga gitu. Tapi pernah nggak sih ngerasain? Soalnya aku pernah ngerasain ya, bukan pernah, tapi sampai sekarang juga ngerasain. Cece sama mungkin Tirza pernah nggak sih kayak ngerasa aku tuh udah nerima diri loh, tapi tiba-tiba kayak di tengah jalan ada aja lah kayak sesuatu atau seseorang yang bikin kita kayak tiba-tiba ngedrop gitu, kayak stuck di tengah-tengah proses itu. Jadi misal kayak aku udah bisa berterima kasih sama diriku sendiri loh, aku udah bisa sayang sama diriku sendiri, tapi tiba-tiba kayak ada yang messed it up gitu. Pernah nggak kayak gitu? Kayak pasti pernah sih. Apalagi kan juga masalah yang kita hadapi juga pasti beragam kan. Iya. Dan kita juga nanggepinnya juga pasti ya dengan mourning dulu lah ya gitu kan, dengan what is mourning ya, kayak ya bersedih dulu lah gitu, nggak mikir. Cuman kan ya pada akhirnya juga kita juga kudu bangkit dan kita juga kudu menyelesaikan semuanya itu sendiri gitu, karena kita nggak bisa bergantung sama orang lain kan ya. Bener kan, mungkin memang kita bisa bergantung sama orang lain, tapi tidak mungkin selamanya kita bakal bergantung. Benar. Karena semuanya juga ya kita hidup sendiri gitu kan. Bener banget. Meskipun manusia itu makhluk sosial, but sometimes it cannot. We don't have to socialize with others gitu loh. Iya. Bener banget. Ada posisi di mana we just need some time to be Yeah, alone, right. focus on ourselves. Dan mungkin menurutku kalau misalkan nih ada yang turn us down, mungkin itu bisa jadi motivasi kita buat lebih baik lagi kan, improve diri, terus kayak lebih menyayangi diri sendiri. Mungkin kita jadi kayak, oh selama ini tuh kenapa orang-orang bisa turn us down tuh mungkin karena kita sendiri juga belum bisa terlalu menghargai diri kita sendiri. Asik semua, bijak semua. Aduh, aku merinding loh, aku merinding. Aku merinding juga. Ya tadi kita happy tiba-tiba kayak, Iya. what's going on? Langsung TikTok gitu ya. Iya. Aduh. Jangan sampai question peluntur. Ada mau saya explain nggak? Ada tak? Ya nggak mau lupa. Mau nawarin ya. Tapi ngomong-ngomong soal ya kita lagi berusaha buat kayak nerima diri sendiri atau berterima kasih sama diri sendiri. Ada nggak sih dari kalian yang ngerasa self love itu gampang loh, self love itu susah loh kayak gitu? Aku mau dengar dari Tirza deh. Kita dari tadi kan nanya-nanya ke narasumber gitu. Waduh, gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Tapi Sinta. Nggak sih. Kayaknya kok masa aku sih kan harus narasumber kan bintang utamanya kan narasumber. Oke. Kan narasumbernya dulu baru aku deh. Pinter ya ngelesnya. Harus dong. Susah banget. Padahal kayak iya sih agak susah ya sebenarnya. Kayak walaupun problemnya itu kecil aja, kayak ngalangin kita kecil gitu, tapi kayak itu efeknya gede. Ya kan? Ya kasarnya kayak kesandung batu tapi ya tetap jatuh. Ini guys, kalaupun kecil, tapi kalau banyak juga, sandungnya juga semakin sakit gitu guys. Jadi tetap aja mau kecil besar, kalau ya sesuai jumlah juga. Kalau jumlahnya besar juga kayak, ya begitulah gimana ya. Oh ya, kalau kita habis dari happy seneng, terus tiba-tiba kayak, wah bahas yang deep itu langsung kayak, suasananya Langsung sunyi. Moment of silence. Langsung begitu sulit. lupain siapa nih? Nggak ada. Ya nggak jadi dong, gagal lagunya. Gimana sih? Ya nanti deh kapan-kapan kalau ada ya. Waduh, kalau ide cover lagu nih. Waduh. Sulit banget. Terus kalau misalnya tadi kan kita udah bahas ya yang kayak misal aku ngerasa lebih suka jalan-jalan sendiri, lebih pilih jalan sendiri daripada sama temen. Kalau menurut Ceh Helena nih, Aduh. Ceh Helena nih. Nah, kalau self love itu
sebenarnya kayak jatuhnya egois atau enggak sih? Menurutku enggak, karena kenapa? Kadang kita juga perlu buat memprioritaskan diri sendiri lebih dahulu daripada orang lain. Karena juga kalau misalkan kita prioritasin orang lain, kita jarang merawat diri kita, lama-lama kan orang ngerasa kita, oh gampang banget buat minta tolong dia terus. Terus lama-lama kita juga nggak ada perkembangannya kan. Kita juga akan bakal stuck di situ terus kayak, oh yaudah aku mau orang lain dulu, orang lain udah naik, kita masih di sini dong. Iya sih. Kalau kita nggak ada self love, kita nggak ada memprioritaskan diri sendiri. Terus kalau misalkan kita nggak self love, belum tentu orang lain akan mencintai kita kan. Jadi kita juga harus mencintai diri sendiri. Kalau ngomong kayak gitu tuh aku jadi inget sama istilah yang baru-baru ini aku dengar. apa itu? People pleaser. Ah. Jangan sampai kita jadi people pleaser. Kita harus fokus ke diri sendiri juga sebenarnya sih. Tapi kalau dilihat ya, kayak kita kuat nggak sih? Maksudnya kita tuh tergolong kuat loh. Dengan tadi kan kita udah sharing ya, kayak adalah fase-fase dimana kita ngerasa drop, tapi kita bisa bangkit lagi. Nggak ada tisu di sini. Sulit. Aduh, kok sulit lagi. Tapi kita harus terus berterima kasih sama diri kita sendiri. Bener. Walaupun progres yang kita buat itu kayak sedikit demi sedikit, walaupun cuman kayak sekedar hal-hal simpel, kita juga tetap harus appreciate ourselves. Jangan cuman nunggu orang buat appreciate kita, karena giving thanks to ourselves itu jauh lebih berharga daripada orang lain yang ngomong atau ucapin terima kasih ke kita sendiri. Dan harus bersyukur juga. Harus Karena bersyukur. udah dikasih Tuhan begini kan, ya mau gimana pun tetap harus bersyukur. Walaupun ada orang yang kadang bisa bikin kita agak oleng sedikit ya Benar. dari iman-iman ini, tapi harus tetap hold on gitu, jangan sampai kita roboh lagi. Anggap aja ini rumah ya, selama itu Benar. rumah kita, jangan sampai orang lain tuh ngancurin. Deep banget jadinya. banget ya. Ini harusnya kita guyung banget, kenapa jadi kayak gini? Bener. Pembahasannya kayak Tapi gini sih. memang pembahasannya juga sepenting itu sih. Penting. Kadang tuh orang-orang tuh banyak yang bilang kayak, oh kayak gini loh self love gua gitu kan. Tapi ternyata kenyataannya bisa jadi disalahartikan juga sama Iya. orang gitu. Kadang juga orang agak careless sama self love. Bener. Tapi aku seneng banget karena di era-era sekarang orang-orang tuh mulai aware sama self love, mental health, dan lain-lain. Jadi benar, itu jadi benar. sebuah hal yang benar-benar penting gitu. Kadang ada orang yang nyala artis self love. Nah itu sebenarnya bukan self love, tapi lebih kayak defense diri sendiri. Bener. Makin lama makin kayak Makin iya. Aku nggak mau kalau nggak diseriusin. Tetap yang paling sedihnya itu kadang keluarga juga bisa iya merusak. Iya.